Halo guys, selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai hipersensitivitas, yaitu hipersensitivitas tipe 4. Sebelumnya, telah dibahas mengenai hipersensitivitas tipe 3. Jika kalian belum menontonnya, silahkan klik link di atas ini. Hipersensitivitas tipe 4 disebut juga dengan cells-mediated hypersensitivity. Hal ini dikarenakan hipersensitivitas tipe 4 dimediasi oleh sel T. Dapat dimediasi oleh sel T CD4+, atau yang dikenal dengan sel T helper, dapat juga diperantarai oleh sel T CD8+, atau yang dikenal sebagai sel T sitotoksik atau sel T pembunuh. Hipersensitivitas tipe 4 dapat disebabkan oleh autoimunitas dan dapat juga disebabkan oleh respon berlebihan terhadap antigen yang berasal dari lingkungan. Nah, reaksi autoimun terhadap self-antigen hanya terbatas pada suatu jaringan. Oleh karenanya, penyakit autoimun yang dimediasi oleh sel T hanya terbatas pada organ tertentu dan tidak bersifat sistemik. Salah satu contoh penyakit yang dimediasi oleh sel T adalah pada penyakit dermatitis kontak, yaitu alergi kulit terhadap suatu senyawa seperti senyawa obat atau alergen lain dari tanaman. Contohnya adalah pada tanaman Toxicodendron radicans atau yang dikenal sebagai poison ivy. Cedera jaringan pada tubuh dapat juga terjadi akibat respons sel T terhadap mikroba. Contohnya pada kasus penderita tuberkulosis atau TBC. TBC disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri ini dapat merangsang sitokin dan pengaktifan sel T dalam jumlah besar sehingga disebut sebagai superantigen. Pada hipersensitivitas tipe 4 memiliki dua mekanisme dalam merusak sel atau jaringan tubuh. Yang pertama, dimediasi oleh sel T CD4+, atau yang dikenal sebagai sel T helper. Sel ini merusak sel tubuh secara tidak langsung, yaitu melalui induksi inflamasi, dengan cara menghasilkan sitokin. Kemudian, sitokin ini akan mengaktifasi sel makrofag dan sel neutrofil. Sel makrofag dan neutrofil yang telah teraktivasi akan menyerang sel, dapat melalui fagositosis, melalui penghasilan enzim seperti lisosom, dan melalui zat kimia yang disebut dengan reaktif oksigen spesies. Kemudian cara kedua yaitu dimediasi oleh sel T CD8+, atau sel T sitotoksik. Sel T CD8+ ini tidak butuh bantuan sel lain untuk membunuh sel tubuh, melainkan dirinya sendiri yang akan langsung membunuh sel. Reaksi yang dimediasi oleh sel T CD4+ melalui produksi sitokin disebut dengan delayed type hypersensitivity atau hipersensitivitas tipe lambat, karena reaksinya baru muncul 24-48 jam setelah terpapar oleh antigen. Reaksi yang timbul cukup lama karena sel T butuh waktu untuk merespon antigen, berdiferensiasi, kemudian menghasilkan sitokin hingga akhirnya menimbulkan reaksi. Reaksi yang dimediasi oleh sel T CD8+ disebut dengan direct cell cytotoxicity, di mana sel T ini akan langsung membunuh sel tubuh yang terpapar antigen dan bersifat spesifik. Artinya, sel T ini hanya membunuh sel yang telah terpapar oleh antigen. Banyak penyakit imun organ spesifik pada manusia yang diyakini disebabkan oleh sel T. Hipersensitivitas tipe 4 bersifat kronik dan progresif. Kronik artinya penyakit yang diderita terjadi dalam jangka waktu yang lama, sedangkan progresif artinya penyakit yang diderita semakin lama akan semakin parah. Hal ini dapat dikarenakan reaksi sel T yang cenderung berkepanjangan. Kemudian dapat juga disebabkan karena paparan antigen yang berulang, artinya antigen akan terus-menerus masuk ke dalam tubuh. Kemudian dapat juga dikarenakan proses fagositosis atau pemusnahan antigen yang tidak sempurna, sehingga tersisa antigen di dalam tubuh, yang dapat memicu respon inflamasi berikutnya. Terapi untuk penderita hipersensitivitas tipe 4 dirancang untuk mengurangi peradangan dan penghambatan respons sel T. Obat-obatan yang dapat digunakan yaitu seperti obat-obatan antiinflamasi steroid, contohnya prednisolon, dexamethasone, dan triamcinolone. Dapat juga menggunakan antagonis tumor necrosis factor untuk mengurangi inflamasi berlebih, contohnya infliximab, adalimumab, dan golimumab. Kemudian dapat juga menggunakan antagonis interleukin seperti anakinra, tocilizumab, dan dupilumab.
Sekedar informasi tambahan, biasanya obat yang berkaitan dengan sistem imun diakhiri dengan kata MAB atau MAB. Nah, MAB ini merupakan singkatan dari monoklonal antibody. Artinya, obat-obatan tersebut dihasilkan melalui proses antibody monoklonal. Sekian untuk video kali ini, semoga teman-teman bisa memahaminya dan nantikan video selanjutnya. Jika kalian suka videonya, jangan lupa klik tombol like. Atau jika ingin melihat video lainnya, klik tombol subscribe.